Perkenalkan, nama saya Zainal bin Mahfuz, asal Jakarta Utara, umur saya 17 tahun, kelas 12 IPA B, dan di sebelah saya Al Fikri Harlan, asal Tangerang, umur 17 tahun juga, kelas 12 IPS B. Di bukan debat tapi diskusi umum ini akan membahas tentang ma hukmu i'jabil fadani fil Islam, yang artinya apa hukum mengidolakan seseorang dalam perspektif Islam. Seperti yang kita tahu, ya, saya ulangi, ma hukmu i'jabil fadani fil Islam, apa hukum mengidolakan seseorang. Saya lagi, mengidolakan seseorang. Saya lagi, mengidolakan seseorang dalam perspektif Islam. Ya, di tengah keramaian masyarakat Muslim di Indonesia, apalagi di kalangan milenial dan Gen Z, terjadi pengidolaan terhadap sesuatu ini. Mungkin ada yang secara berlebihan dan ada yang secara biasa saja. Maka dari itu kita akan diskusi ini, permasalahan ini menjadi sebuah diskusi umum. Apakah boleh, apakah menjadi kemubahan atau keharaman untuk mengidolakan seseorang dalam perspektif Islam? Saya harap para hadirin untuk menyimak dan mengikuti diskusi ini secara baik, yaitu di mana diskusi ini dihadirkan untuk membawa teman-teman menjadi aktif dan banyak pertanyaan. Setuju? Ya, teman-teman di sini kita udah didampingin sama pemakalah kita. Ada yang dari sudut pro di sini ada Aslan Hazik dan juga Satria Binti Rahayu, dan sudut kontra ada Zakir dan juga Raisa Umar. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, seperti juga sini, apa hukum mengidolakan seseorang yang melanggar seseorang mengidolakan seseorang dalam perspektif Islam? Ya, langsung saja ya, Betul. kita Berikan makalah di depan, mohon disimak dengan seksama. Yang pertama, kita berikan pihak kontra terlebih dahulu, karena yang menimbulkan masalah ini sebenarnya dari pihak kontra.
sholli ala sayyidina Muhammad mungkin sebelum saya mulai menjelaskan tentang kenapa kami berpendapat bahwasanya meninggalkan salat itu tidak dianjurkan atau dibolehkan dalam Islam. Mungkin pertama saya ingin mengenalkan dulu apa hukum dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di dalam Islam sendiri terdapat pembagian hukum-hukum dalam setiap hal, yakni ada haram, halal, lalu ada yang hukum wajib, sunnah dan sunnah. Nah, kami di sini berpendapat bahwasanya mengidolakan salat itu tidak diajarkan ataupun dibolehkan dalam Islam, sehingga bisa dihukumkan atau bisa memiliki hukum makruh ataupun bisa sampai ke tingkatan tidak dibolehkan atau seperti itu. Dan untuk dalam menentukan pendapat ini didasarkan oleh beberapa dalil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Al-Faruq. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang dalil bahwa mengidolakan seorang itu, mengidolakan seorang dalam Islam selain Nabi Muhammad itu sangat tidak dianjurkan. Salah satunya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor hadis baik, saya baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa dalil. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor hadis 4021, yang mana disebutkan bahwa dalam matanya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai seseorang, menyerupai suatu kaum, suatu kelompok, maka dia akan bersamanya di hari kiamat nanti. Baik, kita rincikan dikit-dikit. Kenapa gak boleh? Apa yang kita doakan? Di zaman ini, di zaman yang Gen Z kita, yang kita idolakan itu siapa misalkan? JKT, ya. Memangnya apa yang gak boleh dari idolakan JKT? Salah satunya menyembah Allah. Nah, dari sini itu udah jelas loh, udah jelas. Dia membuat Allah dosa, kita yang melihat Allah juga dosa. Nah, selain itu mulai tersebar beberapa istilah bagi fanatik yang kejadian-kejadian wota. Oke, wota
Jadi wota yang fanatik kejaketi-jaketian yang itu tuh nggak boleh, sangat tidak dianjurkan. Karena ia sangat mengidolakan seseorang selain Nabi Muhammad. Baik, kenapa saya berkata seperti itu? Nih, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Baik, yang artinya katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, yang udah kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, jika itu semua kita lebih cintai, lebih kita sukai, lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah cek satu cipta. baik, apa yang bisa kita simpulkan dari ayat tersebut? Segala sesuatu, bahkan jika itu orang tua kita, itu karir kita, itu istri kita, ataupun properti kita, kita cintai selain Allah dan Rasulnya. Dan tentu misalkan mencintai JKT, itu Allah nantinya akan mendatangkan keputusannya. Keputusan apa itu? Allahumma. Nah, selain itu, di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina, innahu kana fahisha." Baik, di sini kita dapati bahwa artinya adalah janganlah kamu mendekati zina. Nah, mendekati zina itu bermacam-macam, mulai dari
Kenapa? Ada apa dengan grup idol? Ada apa dengan mereka-mereka yang kita idolakan? Kita lihat ketika seorang kota pergi ke teater, apa yang mereka? Mereka ya? Allah. Yang mereka lihat untuk Allah, dan itu bukan 1-2 orang saja, banyak. Mereka mau membuat Allah, teman-teman itu. Nah, salah nggak tuh? Salah. Dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena itu bisa menjerumuskan kita kepada perzinahan. Lalu apa yang bisa kita ambil? Kalau bukan grup idol, terus siapa? Banyak. Siapa? Rasulullah SAW. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad itu layak untuk kita jadikan idola selain mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar bermudi pekerti yang luhur. Kita semua tahu kalau Rasulullah itu bukan hanya sekedar nabi. Beliau itu seorang ayah, seorang pemimpin, seorang guru, seorang komandan perang, seorang yang ya ketika masih itu famous banget. Dan itu memenuhi kriteria-kriteria yang bisa kita jadikan alasan, bisa kita jadikan hujah untuk menjadikan beliau sebagai idola. Lalu mengapa kita mengidolakan selain beliau? Nah, itu. Terkait untuk mencintai atau mengidolakan seseorang, apalagi orang yang mungkin notabene non-Islam ataupun melanggar syariat Islam. Syekh Sulaiman Al-Khaili memberdayakan cinta ataupun mengidolakan seseorang ini terbagi menjadi tiga golongan. Ini yang pertama, orang menyukai orang kafir karena kekafirannya. Cinta ini hukumnya kufur karena adanya mencintai kekufuran atau mencintai sesuatu hal yang tidak baik dari orang tersebut. Yang kedua, orang menyukai orang kafir karena motivasi duniawi seperti yang diberikan oleh Syekh Sulaiman, minta dagangnya ataupun mengidolakan pemain bola tertentu. Cinta seperti ini menurut Syekh Sulaiman hukum juga haram. Yang ketiga, orang mencintai karena bawaan seperti anak ataupun segala macamnya. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Syekh Sulaiman dalam kitabnya, mencintai sesuatu hal yang tidak baik karena ketidakbaikannya itu hukumnya kufur. Sebagaimana kaidah fikih, i'anatu 'ala maksiyah, al-itu bil maksiyah, al-wasilatu ila haram. Maka ketika seseorang itu memberikan dukungannya ataupun sekedar hanya mungkin ikut menonton, itu sudah
termasuk atau ikut melakukan hal tidak baik tersebut, maka dia juga akan ikut mendapatkan dosanya gitu. Jadi karena yang kita ketahui sama JKT ini atau IDT ini juga awalnya atas kita dulu, maka secara tidak langsung kita juga mendapatkan dosa dia mengusaha dosanya, karena kita memberikan hubungan di situ, entah mungkin dari kita ikut menonton konsernya ataupun mungkin bagi para fans yang sudah aktif di kuota, dia sampai beli merchandise-nya mungkin ataupun beli tiket handshake gitu. Maka di situ soal kuota ini, soal sudah memberikan hukumannya, sudah memberikan kaidoannya gitu terhadap kemaksiatan dilakukan oleh membernya ini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Dan mohon maaf segala Allah dan bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta dulu dan berarti menurut dari pemahaman saudara Zakir dan saudara Omar ini tidak diperkenankan untuk mengidolakan seseorang terkhusus yang membawa mudarat al-jannah. Mungkin mendekatkan kepada maksiat tadi saya pernah dengar. Jadi, tapi kalau boleh nanya, ada yang setuju nggak dengan pendapat Umar? Ada yang setuju nggak? Angkat coba. Alhamdulillah, masih ada yang setuju. Ya, tadi juga disebutin al-jannah kalau misalkan kita mengikuti satu tahun itu kita akan bersama di hari kiamat. Ya kalau kita bersama yang melanggar kode etik ya itu melanggar kode etik. Kalau misalkan kita wata-wata itu melanggar kode di hari kiamat. Astagfirullah. Mungkin sekarang Kita akan mendengarkan teman-teman yang akan mengidolakan seseorang itu berapa ya dari mungkin kita dengar dulu, mungkin audiens ini condongnya kemana gitu. Mungkin kita boleh dengar dulu. ya Dari audiens sendiri, condongnya pro apa kontra? Pro apa kontra? Budiman, pro atau kontra? Ya mungkin, maka karena tadi kita sudah mendengar pendapat kontra, kita akan mendengar pendapat pro dari saudara Hazik dan saudara Satria Bumi Rahayu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi saudara Omar dan saudara Zakir sudah menjelaskan kenapa sih kontra, kenapa sih kota itu atau mengidolakan seseorang itu dilarang gitu, bahkan bisa sampai ke tingkatan haram hukumnya. Tapi emangnya kenapa kalau kita mengidolakan seseorang gitu? Padahal al-aslu fil asya'i al-ibaha. Hukum dasar sesuatu itu sebenarnya mubah, diperbolehkan. Sampai apa? Sampai ada yang melarangnya. Emang ada yang melarang kita buat ngefans? Bahkan. 5
Imam Siraj Adin Umar bin Ali Al-Dimashqi membagi hukum dalam kitab Al-Lubab fi Ulumil Kitab juz 2 juz 5 halaman 143. Beliau menjelaskan, diulang. Al-Imam Siraj Adin Umar bin Ali Al-Dimashqi dalam kitabnya Al-Lubab fi Ulumil Kitab juz 5 halaman 143, beliau ini menjelaskan bahwa mengidolakan artis bahkan yang non muslim, itu mubah, diperbolehkan, tapi dengan catatan mengidolakannya hanya secara lahiriah saja. Contohnya apa? Pemain bola itu Ronaldo misalnya, kita idolakannya, boleh. Siapa? Wota, JKT, suaranya bagus, lagu-lagunya menyentuh hati. Tapi dengan catatan lagi itu dengan catatan lagi bisa menjadi makruh ataupun haram apabila mengaguminya sampai mungkin karena kita mengaguminya kafir, kita mengikuti segala agamanya, kita mengakui agamanya bahwa dia mungkin non Islam atau kafir, itu bisa jadi makruh ataupun haram apabila mungkin kita ikutin maksiatannya dia minum, dia ikut judi, ya kalau sampai kita ikut terjerumus itu bisa jadi haram. Tapi kalau misalkan secara lahiriah saja boleh, mengubah hukumnya. Ya pada dasarnya tidak ada larangan dalam Islam untuk mengidolakan kita boleh mengagumi bakat prestasi mereka. Namun perlu diingat bahwa pengaguman kita itu tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai panutan hidup untuk gaya hidup mereka yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi boleh. Ini menilai bakatnya, dari prestasinya, dari kecantikan, ketampanannya itu boleh, selama itu tidak bertentangan dengan di dalam atas hadis tersebut secara mafhum bahwa yang utama untuk idolakan adalah Nabi Muhammad SAW, ya kan? Yang utama untuk yang lebih utama untuk idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi nyari artinya nih. Ya. Namun hadis ini tidak melarang kita untuk mengidolakan seseorang dengan tidak menafikan atau mengurangi rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi mengidolakan itu diperbolehkan selama tidak berlebihan. Karena jika mau mengidolakan secara berlebihan atau fanatik, bahkan sampai meninggalkan semua yang dilakukan sang idola, meskipun yang dilakukan ini perbuatan cedera, maka hukumnya menjadi haram. Ya, jadi itu teman-teman. Sebenarnya diperbolehkan asal tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan memang pada dasarnya tidak baik. Ya, sesuatu yang berlebihan pada dasarnya tidak baik. Mau itu hal yang baik pun secara berlebihan akan jadi tidak baik apabila berlebihan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Syukran, mungkin hadalina afwan dari khataan. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kali. Jadi teman-teman pro atau kontra ini? Pro atau kontra? Mungkin lebih banyak yang pro. Tapi kalau boleh tahu teman-teman nih, dari teman-teman sendiri kan udah bilang pro nih. Ada yang punya pertanyaan nggak buat tim kontra? Kenapa kok kontra? Kan padahal ini. Dibuka pertanyaan juga buat yang kontra untuk ke pertanyaan para pro. Yang mau bertanya angkat tangan.
Silakan dibuka sesi pertanyaan di sini. Yang pro bertanya kepada yang kontra atau yang kontra bertanya kepada yang pro. Misalnya dari pro, kenapa sih Oman kontra padahal di kamar ngefans sama JKT kan gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya kepada tim kontrak, sebenarnya apa landasan kenapa yang langsung terpikirkan saat ada kata pengidolaan tersambung ke yang baru-baru ini naik lagi, yaitu JKT? Karena sebenarnya pengidolaan ini kan udah banyak ya, kita pernah ada banyak yang ngefans sama Ronaldo contohnya, atau kita mungkin ngefans sama penyanyi Tulus misalnya, itu kan banyak. Tapi apa dasar kenapa yang menjadi dasar perdebatan di sini adalah JKT, yang dimana sebenarnya contohnya banyak. Ya, saya bukannya saya tidak setuju dengan pendapat kontrak, tapi maksud dari saya hanya saya ingin tahu aja landasan kenapa itu yang langsung terpikirkan oleh tim podcast kalian. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan terhadap dari Ihsan Fadil. Beri tepuk tangan dulu. Mungkin pertanyaannya akan saya ringkas seperti kenapa kok harus JKT gitu ya? Kenapa nggak yang lain? Kenapa mungkin apakah yang lain boleh atau enggak gitu kan? Maksudnya karena mungkin ada artis yang lain tapi nggak bikin konser, tapi main film misalnya gitu kan? Tapi kita suka main di situ, gitu mungkin. Mungkin ya, kita serahkan kepada saudara Risa Omar dan Zakir Al-Faruq. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Fadil. Kenapa kami memilih JKT sebagai landasan permasalahan? Karena dari JKT ini, sebagaimana diceritakan Ihsan Fadil, itu sedang naik gitu sekarang, sedang ukuran kembali sekarang. Jadi kami ingin mencari permasalahan yang baru gitu, yang baru lain. Lalu untuk yang selain JKT bagaimana? Tadi sudah disampaikan juga oleh Regia. Landasan ini itu di surat Al-Qalam ayat 8. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kau Muhammad akan memiliki kebaikan yang buruk. Di sini sudah jelas ayatnya bahwasanya di sini Allah memuji Nabi Muhammad akan akhlaknya, sehingga Nabi Muhammad ini patut dijadikan idola bagi kita. Memang selain JKT ini mesti menjadi Nabi Muhammad, masa bisa mengalahkan cinta kita kepada Nabi? Masa kita bisa lebih harmonis dengan JKT dibanding cinta Nabi? Masa kita lebih hafal perahu atas kalau dia gitu? Jadi balik lagi di ayat ini, di surat Al-Qalam ayat 8 ini, bahwasanya Nabi ini patut dijadikan sebagai idola yang utama, karena tiada yang bisa mengalahkan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih untuk Al-Omar atas jawaban dari tepuk tangan dulu semuanya. Ini baru pertanyaan pertama.
Ada yang bikin malam menangis ya? Ya sekiranya yang bertanya tadi sudah cukup puas sama jawabannya. Ya, yang ingin bertanya lagi yang sekiranya belum cukup puas sama jawaban yang tadi diberikan oleh Al-Omar, silakan untuk maju ke depan. Ingin menginstruksi perkataan dari Al-Omar atau ingin masih ada yang gagal? Bro. Abang ganteng. Abang ganteng. Basga. Kan tadi kalau bilang kan tadi kalau bilang selain mendoakan Allah terus gimana kalau kita mendoakan hubungan dengan sama-sama? Apa sih? Apa sih? Oke, kalau masih sudah jelas. Penonton sudah jelas pertanyaannya? Oh, kalau lagi pertanyaan. Menyala bangku. Jadi kalau kita mendoakan cucunya Nabi Muhammad SAW gimana? Sudah jelas pertanyaannya ya? Mungkin saya jelaskan kembali. Tadi Raisa Omar menerangkan bahwa tidak dianjurkan menaruh idola selain Nabi Muhammad. Tapi pertanyaan dari saudara Dibra, Bu, apakah boleh mengidolakan cucunya Nabi? Begitu ya? Benar saudara Dibra, gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dibra. Baik. Bagaimana kita mencintai cucu Nabi? Mungkin tadi kurang jelas. Nah itu masih terlalu dulu. Mungkin untuk spesifikasi, mungkin ada tentang mencintai siapa saja. Bagaimana mencintai Nabi? Ya boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena ada hadis yang menyatakan sebagai berikut, sesungguhnya Allah telah menjadikan keturunan setiap nabi dalam surganya, dan Allah menjadikan keturunan Nabi dalam surga itu. Nah, selain dari itu, bagaimana cara kita mencintai Nabi? Dengan mengikuti ajaran Nabi. Nah, terus apa aja yang bisa kita lakukan sebagai wujud kalau kita itu benar-benar cinta sama Nabi? Ya dengan mencintai cucu Nabi, dengan mencintai keturunannya, sebagaimana dalam hadis lain bahwa Rasulullah SAW bersabda yang namanya, aku tinggalkan dua perkara yang sangat berharga pada kalian. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah ahlul baitku. Lain daripada itu, di dalam surah Asy-Syura ayat 23 pun mengatur perintah untuk mencintai ahlul bait. Dalam ayat tersebut disebutkan yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak
kecuali rasa cinta kepada kerabat kita. Baik, sekian. Terima kasih. Ya, sepertinya di sini ada interupsi ya dari pihak Prodi, dari saudara Asman Hazim maupun Satria Bumi Rahayu. Jadi persilakan untuk menangkis pendapat dari sisi kontra ini, ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari keterangan kita tadi, setelah kita menyimak jawaban saudara Omar dan saudara Zakir dalam menjawab pertanyaan dari saudara Isa dan saudara Ibra, ya, kita jadikan satu rangkuman. Bisa jadi kita jadikan satu rangkuman. Kalau tadi pertanyaan Ibra, bagaimana kalau kita mencintai ahlul bait Nabi, keturunan Nabi, cucu-cucu Nabi, ya. Sedangkan perkataan dari saudara Omar dan saudara Zakir tidak boleh mencintai selain Nabi Muhammad SAW sendiri. Betul. Nah, perkataan Omar dan saudara Zakir seperti itu. Oke, kita ada sedikit interupsi. Tadi kan ada juga sesungguhnya ada hadis yang menjadi hadis, sesungguhnya Allah telah menjadikan keturunan setiap nabi dalam seluruh dunia, dan Allah menjadikan keturunan itu dalam seluruh dunia. Ya, itu benar. Jadi kita mencintai nabi nggak mesti lewat langsung kita ke nabinya, karena kita nggak hidup zaman Nabi Muhammad SAW. Kita bisa membuktikan kita pada nabi dengan kita mengidolakan para habaib, para ahli bait. Contohnya Habib bin Hafiz, banyak pengikutnya. Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jufri, ya, banyak juga pengikutnya. Banyak majlis-majlis yang dipimpin oleh para habaib yang bisa kita hadiri majlisnya. Itu salah satu contoh kita mencintai Rasulullah lewat zuriat-zuriatnya, lewat keturunan-keturunannya. Dan itu diperbolehkan, ya. Asal, dan kita balik ke pertanyaan tadi tadi yang pertama, kenapa kita ambilnya landasan apa yang menjadi landasan kita mengambil JKT di sini? Ya, yang pertama karena emang sedang naik daun, ya. Akhir-akhir ini sedang kontemporer juga, sedang naik daun. Dan sebenarnya judul kita kali ini mengidolakan artis atau orang terkenal lainnya secara umum, ya, secara umum, tidak secara terperinci. Itu landasannya secara umum. Kita luruskan lagi. Dan itu sudah kita jelaskan di awal, itu diperbolehkan. Tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita pada Habibana Syafi'ina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu ya. Syukur. Oke. Jadi ini ya, mengidolakan seseorang itu diperbolehkan selama tidak berkaitan dengan keyakinan, akidah atau keimanan. Jika melanggar hal tersebut, kalau misalnya kalau misalnya sekedar suka mendekati orang, kalau boleh, kan? Jadi kemarin suka Ronaldo, terus apa lagi yang terkenal, kalau boleh. Boleh nggak kan? Boleh nggak? Boleh mana nih? Selama tidak apa? Selama tidak berkaitan dengan keyakinan, akidah atau keimanan, ya kan? Mungkin jawabannya adalah berarti boleh atau tidak? Boleh. Saudara Satria, apa berarti boleh? Saudara Satria, berarti boleh?
Boleh. Tidak berkaitan dengan keimanan, keyakinan dan akidah. Saudara Omar, apakah boleh berarti menyukai seseorang artis yang seandainya itu membuka aurat? Sebagaimana Islami Allah telah berkata bahwa manusia berkehadap zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Zina mata dalam wajah, zina telinga dalam telinga, zina tangan adalah memukul, sedangkan zina laki adalah berjalan. Sudah jelas sekali di ayat di hadis ini. Zina mata adalah zina telinga dalam telinga. Maka melihat ini sudah termasuk sebagai zina. Melihat ini mungkin membawa aurat, ini sudah termasuk dalam zina. Dalam hadis lain juga Nabi berkata, setelah berkata Nabi, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang lawan jenis yang membangkitkan syahwat tanpa disengaja. Lalu beliau menyatakanku untuk mengalihkan tanganku. Di sini sahabat yang bertanya ini tidak sengaja gitu melihatnya, sedangkan seorang pihak yang suka itu ya sengaja melihatnya. Yang tidak sengaja saja Nabi memerintahkan untuk mengalihkannya, apalagi yang disengaja melihatnya. Sengaja melihat suatu, sengaja memandang lawan jenis yang membangkitkan syahwat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya memandang, melihat muka seperti biasa itu tidak bolehnya dalam agama. Karena itu sebenarnya dalam maksudnya sudah mata dan sudah mata. Dan Nabi memerintahkan untuk mengalihkannya. Ya, terima kasih untuk saudara Omar atas pendapatnya ya. Setelah ini ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bikin laporan yang lagi? Ya, silakan teman-teman. Yang belakang satu. Coba angkat yang saya. Habib. Mungkin bisa didengar dengan saksama yang belakang yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk kelompok pro. Jadi sebenarnya sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman, idola sama suka beda kan? Beda. Di sini ada tidak konsistenan di kelompok pro. Dimana tadi di awal Al-Haziq bilang kalau mengidolakan seorang tapi tidak melanggar syariat tidak boleh. Tapi alasan dia bilang kalau kita suka tapi tidak berlebihan, tidak melanggar syariat Islam itu boleh. Jadi yang benar idola apa suka? Idola. Oke, pertanyaan pertama, kalau kita idola, kita mengidolakan suara misalkan dari musik. Kalau suara kan gak apa kan? Dulu bagaimana dengan hadis yang mengatakan kalau kita suka sama seseorang, mengidolakan seseorang, kita akan berkumpul di hari kiamat. Apakah di hari kiamat kita akan berkumpul dengan dari musik?
Syafi'i, suara perempuan adalah aurat jika dia bukan menuju kebaikan. Sedangkan pada nyatanya lagu-lagu JKT tidak menuju kepada agama. Oke, jadi di sini bakal kita untuk menjawab pertanyaan dari Reza. Sebagai pertanyaan yang pertama, ya, jika kita mengidolakan Al-Reza, jika kita menyukai Dewi Persik, gitu, suaranya Dewi Persik, apakah sesuai hadis Nabi? Apakah kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita sukai, seperti itu? Idola yang kita idolai suaranya? Idola masukkan beda nggak? Mengidolakan suara. Ya, Reza maju lagi aja deh biar pertanyaannya lebih jelas. Pertanyaannya diulang biar teman-teman juga dengar semua. Kalau kita itu mengidolakan, lalu bagaimana jika kita mengidolakan suara Dewi Persik atau suara JKT yang tidak membawa kita kepada menuju kebaikan? Apakah kita dari kiamat tadi akan dikumpulkan dengan Dewi Persik? Mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau kita jawab insyaallah. Pertama tadi Reza bilang yang masalah perbedaan sama mengidolakan sama menyukai saja. Ya, kalau kita mengidolakan berarti kita menyukai. Kalau kita nggak menyukai, ngapain kita idolain? Beda. Kita bisa mengidolakan seseorang itu karena kita suka terhadap apa yang ada kebaikan atau apa bakat orang itu, makanya kita bisa mengidolakannya. Misalkan kita mengidolakan Ronaldo karena apa? Kita suka lihat dia main bolanya bagus, skillnya bagus, bakatnya ada, makanya kita bisa mengidolakan Ronaldo seperti itu. Terus kalau misalkan pertanyaannya sesuai hadis Nabi, ya kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai dan sukai. Misalkan kita menyukai atau suka dengar lagu Dewi Persik, ya terus berarti kita nanti di hari kiamat kita berkumpul sama Dewi Persik dong. Jadi gini. Ya, selain yang seperti kita sudah bicarakan di awal, tidak apa-apa kita menyukai atau seseorang atau mengidolakan seseorang, kita bahasa mengidolakan saja, mengidolakan seseorang asal apa? Asal tidak berlebihan. Secara cukup batasannya secara lahiriahnya saja. Kita mengidolakan bakatnya, kita mengidolakan suaranya mungkin yang enak didengar, atau kita mengidolakan lagu-lagunya yang menyentuh hati, ya, atau lagu-lagunya yang sangat menginspirasi. Ya cukup sebatas itu saja. Dan jangan sampai mengalahkan idola kita, cinta kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena pada dasarnya kalau kita pengen berkumpul sama orang yang kita cintai, ya kita mencintai cukup Rasul saja, ya cukup Rasul. Kita mengidolakan idola-idola kita, penyanyi atau pesepak bola, cukup secara lahiriahnya saja.
tidak sampai kita mengikuti kebiasaan-kebiasaannya seperti kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasul. Yang mana sunnah-sunnah Rasul kita selalu kerjakan. Ya. Karena kita membenarkan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Kita mengikuti apa yang Rasulullah bawa. Sunnah-sunnah Rasul kita ikuti. Perbuatan-perbuatan Rasul, perbuatan baiknya semua kita ikuti karena Rasul adalah uswatun hasanah. Sedangkan idola saja itu kita hanya boleh sebatas lahiriahnya saja. Kebaikannya yang dia punya, misalkan dia bagus suaranya boleh kita idolakan. Lagu-lagunya cita-citanya sangat menginspirasi boleh kita idolakan. Mungkin orangnya juga cantik teman-teman boleh kita idolakan. Ya, asal jangan sampai kita mengikuti perbuatan-perbuatan dia secara keseluruhannya. Seperti kita mengikuti perbuatan atau sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ perbedaannya. Kalau kita mencintai Rasul, kita mengidolakan Rasul, kita mengikuti dengan cara apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Tapi kalau mengidolakan seseorang, jangan sampai mengikuti apa perbuatannya dia. Mungkin sampai kita mengikuti maksiat-maksiatnya dia, jangan sampai. Karena itu dapat mengalahkan cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya. Pertanyaan kedua tadi, menurut Imam Syafi'i suara perempuan adalah awal jika tidak bawa kepada kebaikan. Tadi kan mengatakan kalau suara lagu-lagu Jikate kalau kita idolakan ke bawah, itu gimana? Oke. Imam Syafi'i mengatakan suara perempuan adalah aurat apabila tidak membawa pada kebaikan. Sedangkan kalau misalkan kita lihat contohnya aja, kita lihat lirik di JKT48 adalah lagu pesawat kertas. Kita lihat bisa judul. Kita lihat teksnya itu yang membawa kebahagiaan. Sedangkan dari Kementerian Kesehatan aja menyatakan bahwa kalau kita banyak mendengarkan lagu, ya kita mendengarkan lagu yang dapat meningkatkan rasa bahagia kita, itu dapat meningkatkan rasa bahagia kita dan itu bermanfaat buat kesehatan kita. Dalam Islam itu diperbolehkan selagi itu membawa manfaat bagi kita. Dan kalau katanya di situ awal, kita bisa ambil akhafut tololain. Akhafut tololain di sini sendiri adalah suatu kaidah fikih, ya sama seperti ad-darurat tubihul mahzurat. Ya, kalau selagi itu ada dua-duanya, misalkan aurat ini mudarat bagi kita suatu keburukan. Tapi selagi dia masih ada kebaikan yang bisa kita ambil, kenapa enggak? Ya, daripada kita misalkan sakit terus butuh penyembuhan, mungkin kita butuh penyembuhan yang lewat lagu-lagu yang lebih bahagia biar kita bisa enggak stres atas penderitaan penyakitnya, itu diperbolehkan. Ya, kita butuh, misalkan kita juga stres di pondok, terus kita butuh hiburan, ya itu diperbolehkan juga. Daripada misalkan kita lihat lingkungan juga, kita di sini kan nggak ada akhwat, terus kita mau nolak kayak gitu, itu diperbolehkan karena boleh. Ya sekian. Bukan buat Kakak Haji. Apakah ada pertanyaan dijawab dengan ikut? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, silakan yang kedua. Dan yang sebelah yang pojok, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Acin. Saya dari unit 3 yang terbaik. Ya, dari tadi saya lihat nih tim kontranya kayaknya digoreng-goreng gitu ya. Kayaknya saya benar-benar berarti pro dulu.
Jadi Pak Ustadz saya mau bertanya. Tadi kan di pertanyaan pertama kan ada yang bertanya kenapa sih kok harus JKT yang disebut. Nah sekarang saya mau bertanya kepada Tim Pro, kenapa kok JKT gitu yang disebut? Kenapa JKT yang diperbolehkan gitu? Kalau saudara di depan tadi bilang masalah suara, apakah itu benar-benar suara? Gitu kan? Atau sesuatu yang seperti suara gitu. Yang bisa menyembuhkan, apalagi bisa menyembuhkan tadi itu kan? Apakah suara? Apakah benar-benar suara atau sesuatu gitu? Iya. Itu aja sedikitnya. Terima kasih kalau teman-teman saya bertanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Kita insya Allah akan kita jawab pertanyaan dari saudara Acin tadi ya. Bismillah. Kalau pertanyaannya tadi di awal saudara Acin bertanya kenapa landasannya JKT? Kenapa apa landasannya? Kenapa harusnya dibahas JKT? Ya, betul gitu bukan? Ya, kan tadi di awal juga udah ada yang bertanya. Oke, mungkin kita ulang lagi, mungkin saudara lupa atau tidur mungkin tadi. Ya, mungkin ditanya lagi. Oke, kita jawab. Sebenarnya judul kita nih secara umum judul kita hukum mengidolakan artis. Ya, baik itu yang muslim ataupun yang non muslim. Tapi kita kenapa bahasnya mengarah ke JKT, lebih mengarah ke JKT? Sebenarnya tidak terlalu mengarah ke JKT. Ya, tadi kita juga udah membahas Ronaldo atau pemain bola yang lain. Ya, kalau yang membahas habaib juga, zuriat Nabi juga, kita mengidolakan zuriat Nabi. Ya, mungkin nanti mungkin tiduran tadi ya, makanya dengar JKT doang, bangunnya pas JKT doang. Ya. Lah, nggak boleh. Terus pertanyaannya mungkin pertanyaan berikutnya tadi yang dilihat ini emang murni musiknya aja atau ada hal lain yang dilihatnya? Nah itu kan pertanyaannya. Oke, kita jawab. Sebenarnya semua itu kita kembalikan lagi al-umuru bima qasadiha. Segala suatu perkara itu tergantung pelakunya. Bahkan dalam hadis di Arba'in Nawawi, kita kutipnya hadisnya aja, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kembali ke niat masing-masing. Kalau emang dia butuh lagunya, ya silakan. Diperbolehkan juga. Itu untuk mungkin dia lagi stres, dia butuh hiburan, itu diperbolehkan. Jangan sampai dia stres malah dia nyakitin diri atau dia ngelakuin hal yang malah di luar nalar, yang malah maksiat. Selagi itu bisa menghindari dia dari maksiat yang berlebih, itu diperbolehkan. Pun halnya sama halnya kita melihat bukan lagunya, tapi kita melihat apanya. Cek mungkin idol-idolnya, member-membernya kan yang cakep-cakep kayak Kreasi dan lain-lain. Ya, sebenarnya kalau kita mungkin ambil secara terperinci lagi ya, mungkin contohnya kita tarik contohnya, mungkin kita sekarang di pondok atau lagi ya sekolah di pondok, terus nggak ada akhwatnya kan, terus butuh hiburan, kita punya akhwat tapi nggak bisa, susah izin keluar kan, susah izin keluar masuk dari gimana, ntar boleh kita mungkin pinjam HP Ustaz terus nonton barangkali daripada mengarah ke hal yang tidak diinginkan kan, menghindari hal yang tidak diinginkan, maksud yang berlebih itu diperbolehkan sebenarnya. Ya, kembali lagi ke tadi akhafudoroin ini sebenarnya makanya adalah selagi ada dua kemudaratan dan yang satu bisa menghindari ke apa, yang satu ini bisa menghindari kepada mudarat yang berlebih, maka mudarat yang satu ini, keburukan satu ini kita diperbolehkan, ya diperbolehkan. Apakah jelas?
Cukup. Ya, alhamdulillah. Tapi yang pengen saya kasih tahu satu, bahwasanya yang saya rasain ya, saya kan ini perwakilan dokter bukan saya sendiri gitu kan. Jadi mungkin meskipun saya tidur, tapi teman-teman saya kali mungkin bangun gitu. Jadi menurut saya yang Anda bahas ini sebenarnya bukan idola, tapi lebih ke suka. Karena kalau idola itu kita melakukan apa yang dia lakukan juga itu termasuk idola. Kalau misalnya kayak cuman bakat atau suara itu suka bahasanya, bukan idola ya. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kepada saudara tadi yang telah menceritakannya selama di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saudara Nizam. Saya dari unit 1. Sebelumnya saya ingin meminta pertanyaan saya mungkin dijawab oleh dua kubu dari kontra dan pro. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Nanti tanggal 25 Mei 2024, Avenged Sevenfold itu bakal konser di Jakarta. Terus kita menabung untuk membeli tiketnya. Otomatis menabung itu seperti memaksakan diri. Terus kita berpikir gitu, kapan lagi kalau bukan sekarang gitu. Terus bisa tim koordinator itu bilang kan, jika ada semut di ladang, bolehlah kita menumpang mati. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Misal seperti itu. Cuma kalau tidak ada umur panjang seperti gimana gitu? Kan kita nggak tahu umur Allah yang tahu gitu. Itu gimana pendapatnya? Apakah itu diperbolehkan atau gimana, atau memaksakan diri atau gimana? Dari pendapat tim pro dan tim kontra itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan akan dijawab dengan dari tim kontra terlebih dahulu. Silakan kepada saudara Raisa Omar dan saudara Zakir Al-Faruq dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang isinya adalah apakah boleh kita melakukan menabung gitu ya, maksudnya memaksakan kehendak untuk menonton konser Avenged Sevenfold. Soalnya apalagi karena jarang-jarang Avenged Sevenfold datang ke Indonesia gitu ya kan. Terakhir kemarin 2013 ya. Jadi ini tahun 2024 adalah comeback setelah 11 tahun Avenged Sevenfold balik ke Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya. Bolehkah beli nabung buat beli tiket konser Avenged Sevenfold? Pertama, kita lihat dulu apa yang bisa kita dapatkan setelah kita beli tiket konser, nonton konser. Apa yang ada di konser? Konsernya isinya apa? Lagu rock, lagu-lagu ya, lagu Avenged Sevenfold. Apa maknanya? Ada nggak manfaat bagi kita? Terus lain daripada itu, nih Avenged Sevenfold pertama kali ya di Indonesia, kedua. Nah, tentu saja fans di Indonesia itu ada banyak, mungkin sampai jutaan. Dan itu bukan hanya laki-laki. Dan saya rasa tidak akan ada pembatas antara penggemar fans perempuan sama penggemar fans laki-laki di tempat konser. Lalu gimana? Nyampur. Nah, boleh nggak nyampur antara perempuan dan laki-laki? Nggak boleh. Terus kalau kita udah tahu nih di konser terbakal banyak perempuan sama laki-laki bersentuhan,
mungkin bahkan nah kalau kita tahu bakal ada kejadian seperti itu, kita setidaknya kalau misalkan kita nggak benar-benar terlibat, kita bakal setidaknya minimal bersentuhan secara tidak sengaja atau melihat. Nah, itu kan nggak baik. Kalau kita udah tahu itu nggak baik, ngapain kita beli tiket konsernya? Apalagi sampai nabung nih, kita rela-relain nyisain jajan kita buat hal yang sia-sia. Ini nggak boleh, karena ini adalah hal yang sia-sia, sangat tidak dianjurkan, unrecommended. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nasr, yang intinya kita sebagai manusia itu harus menghargai waktu. Kalau kita sudah benar tahu kalau misalkan membeli tiket konser Avenged Sevenfold itu menyia-nyiakan waktu kita, bahkan merugikan kita, itu sama aja melanggar perintah Allah. Waduh, tuh kan jelas nggak tuh? Jelas. Nah, itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari kontra. Bahwa kontra menjelaskan berarti tidak boleh hukumnya, karena di situ ada kehendak memaksakan, kehendak membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, dan kemudaratan dalam konser. Kepada tim pro dipersilakan untuk menjawab. Kepada saudara Hazik dan saudara Satria, waktu depan untuk menjawab. Gimana hukumnya? Jadi ada orang nih yang kata dia pengen nonton konser, cuma juga kata keterbatasan. Ini dia nabung gitu, memaksakan hendak memaksakan diri juga. Itu masya. Tidak memaksa, akan tetapi mencoba dari hartanya mungkin sebagian mungkin ya. Enggak semua, ataupun beberapa ditabung untuk membeli konser. Ya kalau misalnya dia nabung ya bagus, kalau dia nabung nggak dia. Dari konser itu ya berarti kan sudah belajar nabung. Mungkin lebih dijelaskan spesifik
bagaimana kalau misalkan kita mau nonton konser ini tanggal 25 nanti terakhir tahun berapa? 2013. 2013. Terus buat baru 2 kali di Indonesia, kapan lagi kan? Ya siapa tahu ntar keburu nggak tahu kapan lagi. Ya sebenarnya kalau misalkan dari konser ini kita pakai dari aklinya aja ya, kita secara akalnya aja kita pakai. Mungkin dia bisa belajar banyak hal positif dari dia mau ikut konser ini. Yang pertama tadi dia jadi mau belajar menyisihkan sebagian dari mungkin gajinya atau dari hartanya buat apa? Buat nonton konser. Oke, belajar aja dulu dari hal konser ini. Dia jadi mau nabung. Yang awalnya mungkin dia konsumtif, dia boros. Tapi karena datangnya konser ini dia jadi nabung lah. Nah, kepikiran gitu aja. Sebenarnya konser ini bisa jadi bilang memberi efek baik ya buat si orang ini. Masa Mas Omar dan Mas Zakir tidak paham gitu. Berarti menabung untuk bulan boleh dong? Menabung untuk suatu hal yang belum berarti boleh? Pertanyaannya emang konser itu buruk? Kalau itu bikin kita bahagia, kenapa itu enggak? Emang dari lalu cuma bisa buat nonton konser doang. Kan banyak yang bisa diajari aku buat minuman, aku buat kecil biaya nikah, buat kuliah, banyak hal produktif yang bisa kita tabung, bukan yang konsumtif. Ada tambahan mungkin dari pihak Pro yang membolehkan bahwa membeli tiket konser dengan cara menabung itu diperbolehkan. Karena adanya konser ini, hati dia tergerak untuk menabungkan. Ya mungkin dengan pertama nabung dia untuk kesenangannya pribadi kan, atas gaya pribadi, ya kan? Agar dirinya merasa terhibur. Ya bisa jadi nanti timbul cerita itu dia melihat merasakan bahwa nggak pengen dia doang yang terhibur gitu. Dia pengen ngajak orang lain atau siapa gitu, ya kan? Masa terhibur ini ternyata bukan diajak konser juga kan? Bukan diajak konser nih. Jadi dengan membantunya atau apa gitu kan? Pada awalnya, pada mulanya, hati dia ini tergerakkan untuk menabung untuk menonton konser, ya kan? Yang awalnya dia ini boros, itu konsumtif lah. Kemudian setelah itu dia merasakan bahwasanya enggak saya ini loh, bukan saya doang yang bahagia ini, gitu kan? Akhirnya dia ini berkata dengan kelebihan hartanya ini dia menonton orang lain, ya kan? Cukup mungkin berarti ada yang membolehkan asal ada alasan manfaat di dalamnya dan ada yang tidak membolehkan karena alasan menyia-nyiakan waktu. Iya, jadi sebenarnya kalau tadi bilangnya kan nabung bisa buat beli rumah atau buat beli yang lain. Ya, tapi sebenarnya kembali lagi ke yang tadi, nyaman apa lu biasanya tergantung niatnya. Loh, gue yang punya duit, terserah gue udah mau ngapain. Gitu ya. Ya, kalau gue punya duit, walaupun sedikit, tapi gue yang mau nonton konser, ya terserah. Selama ini diri gue baik, diri saya baik, kenapa enggak? Kalau kita sebenarnya itu mau saya ketemu orang itu dan mesti mau baby ya alhamdulillah itu
Ya maka telah sampailah kita pada akhir acara. Kita akan mendengarkan closing statement atau perkataan penutup, ucapan penutup dari tiap-tiap pro dan tiap kontra. Kepada pihak kontra dipersilakan. Kepada saudara Reza Omar dan saudara Zakir Al-Maruf dipersilakan untuk memberikan closing statement. Bijis. Bismillah, izinkan saya untuk menyampaikan istimewa dari diskusi kali ini, yakni ilmu yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini. Segala baik belum segala hal, segala baik belum sesuatu. Itu semua tergantung dari bagaimana niat kita menyikapinya, bagaimana niat kita melakukannya. Jadi baik buruknya mengidolakan seseorang, baik buruknya mengidolakan seseorang itu kembali lagi kepada cara kita menyikapinya, cara kita meniatkannya. Mungkin dari kami sudah menyampaikan apa-apa yang mungkin melarang kita untuk mengidolakannya ataupun yang menganjurkan kita untuk mengidolakannya itu apa-apa istilah ulama tentang hal tersebut. Saya balik kembali buat dari kita, bagaimana cara kita menjaga hal tersebut, bagaimana cara kita melaksanakan hal tersebut. Mungkin sekian istimbat dari kami. Oleh sebab itu, agar terhindar dari dosa, sebagai umat muslim harus dapat memastikan bahwa sosok yang idolakan adalah tokoh yang baik dalam agama dan ya, terima kasih. Ya, pada intinya kesimpulan dari pihak keluarga ini sama-sama mempunyai pendapat yang ini ya, positif masing-masing mempunyai pendapat yang positif, masing-masing mempunyai pendapat yang jelas, masing-masing mempunyai manfaatnya masing-masing. Kembali kita simpulkan sendiri ya. Tadi ada yang pro, ada yang kontra, bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya. Jika kita niatnya dari awal sudah jelek, maka ya akan ada kemudaratan. Ini dari saya. Alhamdulillah, acara telah selesai. Kami dari moderator atas nama Zainal Abidin dan Fikri Halal pemakalah kontra Muhammad Zakir Al-Maruf dan Muhammad Reza Omar, dan pemakalah pro Azman Hazik dari Satria Bumi Rahayu dan Notulensi saudara Rasbrian. Kami ucapkan mohon maaf atas sebesar-besarnya bila ada kesalahan, karena kesalahan dari kami, kebenaran datang dari Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.